kita mulai ibadahnya, yuk kita siapkan. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, persembahan. Dan juga celengannya. Kalau sudah, duduk yang rapi agar kita bisa bersama-sama beribadah. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah. Halo adik-adik, kembali lagi ketemu di ibadah hari Minggu Pekat Anak Sektor 1, 3, dan 5. Adik-adik, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, atau mungkin ada yang selamat malam. Terima kasih sudah mau beribadah, walaupun masih dengan perantaraan YouTube. Semoga adik-adik bisa mengikuti ibadah hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Dan hari ini kakak akan menjadi liturgis dan juga ada kakak Eka di sini. Halo kakak Eka. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau saat teduh dulu ya adik-adik. Adik-adik ingat dong sikap saat teduh. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagu dengan judul lagu Bapak Abraham. Adik-adik, Bapak Abraham, adik-adik ingat dong, pasti ada gayanya. Jangan lupa digerakin badannya biar semangat. Kakak Eka juga jangan lupa, oke? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Sudah pemanasan dengan lagu Bapak Abraham, adik-adik. Sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan kita akan berdoa. Doa pembuka hari ini akan dibawakan oleh Nael. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan berkati ibadah kami. Kasih Tuhan, amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari kitab Mazmur, Mazmur 40 adik-adik, dicari angka besarnya. Angka awalnya itu 4, angka keduanya 0. 4, 0, 40. 40 ayat 7 sampai 8. Kalau sudah ketemu dengan jari telunjuknya ditunjuk Alkitabnya, kakak akan bantu baca ya adik-adik. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 263, Ku diberikan Kidung Baru. Ku diberikan hidung baru oleh
Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman pada hari ini, jangan lupa disiapkan Alkitabnya adik-adik. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita taruh di sampingnya adik-adik dulu. Kalau sudah, kita mau berdoa sebelum kita membaca Alkitab pada hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang mau memberkatinya, agar kiranya kami dapat mengerti ya Bapa akan firman-Mu dan juga cerita pada hari ini ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, pembacaan hari ini terambil dari Habakuk 2, ayatnya yang pertama. Habakuk 2, ayatnya yang pertama, yang akan dibacakan oleh Kak Eka. Silakan Kak Eka. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kakak Eka. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita Alkitab. Cerita Alkitab hari ini akan dibawakan oleh Kakak Firna. Silakan Kakak Firna. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum Kakak Firna mulai bercerita pada hari ini, kita sama-sama menonton yuk adik-adik satu video pendek. Adik-adik bisa simak baik-baik ya. Adik-adik sudah menonton videonya kan? Pasti adik-adik melihat ada satu
satu orang anak perempuan, kita sebut saja namanya Regina ya adik-adik. Regina dan beberapa temannya sedang melukis di dalam kelas. Kemudian salah satu dari temannya Regina melihat gambar Regina dan langsung menertawakannya. Pasti perasaan Regina saat itu sangat sedih, kemudian kesal, dan juga marah ya pasti adik-adik ya. Akhirnya Regina langsung keluar kelas, langsung membawa lukisannya dengan hati yang sedih dan juga marah ya adik-adik. Dan kalau adik-adik lihat, di wajahnya Regina langsung muncul garis retak-retak ya. Nah, lalu setelah sampai di luar sekolahnya Regina melihat ada toko hadiah adik-adik. Wah, saat itu perasaan Regina mulai ceria lagi, mulai semangat lagi. Saat masuk ke dalam toko, sambil Regina melihat ada kotak hadiah adik-adik. Nah, saat melihat kotak hadiah tersebut, penjaga toko itu langsung memarahinya. Kemudian dengan perasaan yang sedih lagi Regina, terus juga kesal, kenapa aku tidak boleh melihat kotak hadiah tersebut. Akhirnya muncul kembali, bertambah lagi ada garis retak-retak di wajah dan di beberapa bagian tubuhnya Regina adik-adik. Lalu sesampainya di rumah, Regina melihat papa dan mamahnya sedang sibuk dengan pekerjaannya sambil menelepon ya adik-adik ya. Kemudian Regina sebenarnya ingin sekali bisa bercerita tentang kondisinya hari ini di sekolah bagaimana, tentang melukisnya seperti apa, dan juga ingin bisa bermain dengan orang tuanya. Akan tetapi itu tidak bisa dilakukan ya adik-adik. Kemudian garis retak-retak di beberapa tubuhnya Regina bertambah lagi. Lalu itu semua karena Regina merasa sedih, merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dan juga pasti kesal ya adik-adik ya. Ingin sekali Regina bisa bercerita, terus juga bisa bermain bersama orang tuanya. Nah, muncul garis retak-retak itu di beberapa tubuhnya Regina dan di wajahnya Regina, karena itu semua karena Regina merasa saat itu sedang kesal, terus juga sedang marah, kecewa, sedih, dan merasa juga kok banyak sekali ya masalah yang sedang dihadapi oleh Regina. Akhirnya Regina pun keluar rumah untuk menenangkan dirinya sambil membawa lukisannya. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang membawa motor, kemudian berhenti tepat di hadapannya Regina. Lalu dia turun dari motornya dan memberikan Regina sebuah kotak hadiah. Langsung datang di hadapannya Regina. Saat itu Regina pasti sangat senang sekali, sangat sukacita sekali. Kemudian Regina membuka hadiah tersebut dan ia sangat senang dan juga sangat berterima kasih kepada laki-laki tersebut yang membawa kotak hadiah tadi adik-adik. Nah, isi hadiah itu membuat hati Regina menjadi senang dan juga sukacita. Regina tidak lagi merasa marah, tidak lagi merasa sedih. Dan Regina juga bisa memaafkan semua hal yang membuat hati Regina itu sedih dan marah. Nah, hal itu pun membuat garis retak-retak yang ada di wajahnya Regina dan juga di beberapa tubuhnya Regina hilang dan kembali normal ya adik-adik. Nah, itu semua karena suasana hati Regina itu dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kasih, dan juga Regina bisa memaafkan dan juga menerima semua perlakuan yang
membuat Regina sedih, kecewa, ataupun kesal oleh teman-temannya ataupun juga orang tuanya ya adik-adik. Nah, dari video tadi, kira-kira siapa ya laki-laki yang membawa kotak hadiah tersebut dan diberikan kepada Regina? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dicontohkan atau diibaratkan laki-laki tersebut yang membawa kotak adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita di saat kita sedang merasa sedih, terus kita merasa banyak sekali masalah atau pergumulan ya adik-adik, karena Tuhan adalah pembawa kasih dan sukacita. Asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, sama seperti cerita Regina tadi, kalau di dalam Alkitab kita membaca tadi cerita tentang Nabi Habakuk. Nabi Habakuk itu sedang merasa bingung, merasa sedih, merasa kesal karena banyak sekali ya permasalahan ataupun pergumulan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Dan sampai pada akhirnya Nabi Habakuk menenangkan dirinya adik-adik dengan cara berdoa kepada Tuhan. Setelah Nabi Habakuk berdoa, apakah Tuhan tidak menjawab doa Nabi Habakuk atau bagaimana adik-adik? Pasti jawabannya Tuhan akan datang dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir ya adik-adik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik dan juga kakak Firna pasti punya banyak masalah, baik di sekolah, di rumah, masalah dengan teman-teman, saudara, keluarga, ataupun orang tua ya adik-adik. Nah, kita dengan cara apa ya adik-adik ya? Dengan cara kita harus rajin berdoa dan juga membaca Alkitab agar Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberkati kita, dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita pun harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita agar kita tahu kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Sekian cerita dari Kakak Firna pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam respon firman. Kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Hari ini kakak akan dibantu oleh Philip, Elmar, Daniel, dan Cinta. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, berilah mereka kesembuhan dan berkatilah obat dan orang yang merawat mereka. Berkati juga orang yang berulang tahun Tuhan, supaya sehat dan panjang umur. Tuhan, terima kasih
kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah. Terus kami mau berdoa untuk Mama Papa agar bisa kerja dengan baik. Berkati juga untuk kesehatan Mama Papa dan berkati juga untuk Mama Papa dalam mengurus kita atau merawat kita. Berkati bisa merawat kami dengan baik dan sabar. Makasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami. Kami beribadah Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkatilah pembangunan gereja kami Tuhan. Berkatilah juga pelayanan Bapak Pendeta, Bapak dan Ibu Panjelis, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga jemaat gereja. Dan juga berkatilah orang-orang yang terlibat dalam pembangunan gereja Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, aku ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami yang sedang terlanda COVID-19. Berkatilah rakyat-rakyat Indonesia yang terpapar COVID-19. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Dan juga aku ingin berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri serta jajarannya. Berkatilah mereka menjalankan tugas mereka serta tanggung jawab mereka dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Jangan lupa adik-adik persiapkan celengannya, atau kalau adik-adik belum mendapatkan celengan atau tidak memiliki celengan, adik-adik bisa taruh di dalam amplop. Nanti minta disimpan sama papa atau sama mamanya. Dan juga jangan lupa dipersiapkan uang persembahannya. Jangan hanya celengannya, tapi uang persembahannya juga sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari judul lagu Terima Kasih 1000. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih adik-adik untuk persembahan syukurnya. Untuk memberikan persembahan kita juga akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Doa persembahan
kali ini akan dipimpin oleh Justin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami agar dapat dipergunakan untuk memuliakan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan masuk ke dalam warta pekat anak. Warta yang pertama, Kakak tidak henti-hentinya setiap minggu mengingatkan adik-adik yang memiliki talenta bernyanyi, menari, atau memainkan alat musik, atau talenta yang lain adik-adik, dan juga adik-adik yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus untuk mengirimkan videonya adik-adik ke Kakak Firna, biar videonya adik-adik bisa ditayangkan di dalam ibadah daring kita di tiap minggunya, dan juga menjadi berkat untuk teman yang lainnya. Ditunggu ya adik-adik videonya. Terima kasih. Yang kedua, kakak juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam ibadah hari ini. Terspesial untuk yang bertugas hari ini. Untuk Nael, untuk Philip, untuk Elmar, untuk Cinta, untuk Daniel, untuk Justin, dan juga Kakak Firna. Terima kasih atas pelayanannya hari ini. Warta yang ketiga, kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Andrea Elisia Florence Raharjo, tanggal 4 April. Selamat ulang tahun, Elisia. Semoga Elisia selalu sehat, diberkati Tuhan Yesus, menjadi anak yang dengar-dengar kepada orang tua, sayang kepada adik. Yeay, selamat ulang tahun, Elisia. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, adik-adik, kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Ya, adik-adik, sekarang kita sudah masuk di penghujung ibadah. Kita akan bersama-sama berdoa adik-adik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kekal, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah membiarkan kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya ibadah yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau menyertai kami dalam seminggu ke depan. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai tiap kami. Berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik PA. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Sampai ketemu Kak Eka. Dadah adik-adik. Sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Salam untuk Papa dan Mama.